itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Sylvia Maharani dan rekan Ibu. Perkenalkan, saya Arif Tanani dan saya Maria Sumbing. Saya Ibu Dias Sinatra. Baik, di sini kami membahas mengenai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil ini merupakan penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional dan menjadi acuan utama dalam mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik melalui kurikulum. Profil pelajar Pancasila memiliki 8 dimensi utama yang harus dimiliki oleh setiap pelajar di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kesehatan. Tujuan utama dari dimensi kesehatan adalah memastikan peserta didik tidak hanya cerdas secara kognitif saja, tetapi juga seimbang dalam kesejahteraan secara fisik dan mentalnya. Nah, pelajar itu diharapkan dapat menjadi individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, dan sehat, serta mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pada seorang pelajar SMP yang menerapkan dimensi kesehatan adalah individu yang tidak hanya bugar secara fisik, tetapi juga seimbang secara mental. Dan di usia SMP, hal ini sering tercermin pada kondisi kesehatan lambung mereka. Dalam konteks dimensi kesehatan, pelajar harus mampu melakukan regulasi emosi dan manajemen stres. Jika keterampilan ini lemah, maka akan memiliki sinyal bahaya yang memicu peningkatan terus di asam lambung. Lambung menjadi badan fisik bagi kecemasan yang tidak terkelola, mengakibatkan mah, perih, atau GERD. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Lydia. Kepada Ibu Lydia, saya persilakan. Baiklah, pelajar yang sehat siswaan akan mengenali gejala stres seperti sulit tidur atau cepat marah dan meresponnya dengan mindfulness atau istirahat sehingga melindungi lambungnya. Nah, di usia SMP ini, pelajar seringkali memiliki kebebasan untuk memilih makanan dan mengatur waktu. Pelajar yang menerapkan dimensi kesehatan akan memiliki kesadaran hidup yang sehat yang tinggi. Dia akan tahu bahwa menunda sarapan karena buru-buru tugas atau sering mengonsumsi mie instan, pedas, saat begadang adalah perilaku berisiko yang secara langsung merusak lambungnya. Nah, untuk lebih lanjut nih mengenai pembahasan mengenai kesehatan lambung akan dijelaskan lebih lanjut dengan media pembelajaran yang telah Ibu dan rekan Ibu buat. Kepada Ibu Ayu, saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sylvia. Ini kami mempunyai media pembelajaran yang bernama Di Ajaib, dan di mana di sini ada penjelasan tentang tentang kesehatan lambung. Oke, untuk judulnya yaitu Jaga Lambungmu. Sebelum kita mengenali asam lambung, kita harus mengetahui pengertiannya, yang dimana asam lambung adalah cairan pencernaan di perut yang naik ke selangkangan karena sphincter esofagus bawah atau LES melemah atau tidak menutup sempurna, memungkinkan isi lambung kembali ke saluran makanan. Kondisi ini menyebabkan rasa terbakar di dada atau heartburn, nyeri ulu hati, dan rasa asam di mulut, dan dapat dipicu oleh kebiasaan makan yang buruk, kelebihan berat badan, stres, atau posisi tubuh setelah makan. Kondisi gambar yang ini adalah lambung yang normal, dan ini adalah ketika lambung kita asam lambung yang naik. Kalian bisa lihat di sini ada asam sulfat atau karbon 4, yaitu asam yang ada di lambung kita. Dan ketika itu terjadi, asam itu akan naik kepada kerongkongan dan akan menyebabkan asam lambung. Dan ada analisis yang dimana gangguan asam lambung atau GERD semakin menjadi perhatian serius di
April 2024, yang dimana Indonesia melonjak dari 61,8% pada tahun 2019 menjadi 67,9% pada tahun 2021. Artinya, hampir 7 dari 10 orang dewasa di Indonesia kini hidup dengan gejala seperti sakit MA, GERD, dan asam lambung. Yang baru-baru ini ada seorang pria, seorang anak kos di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Diduga akibat komplikasi dari penyakit asam lambung, dan peristiwa ini menyita perhatian publik setelah rekaman proses evakuasi korban yang beredar di media sosial. Penyebab kematiannya ditemukan oleh rekan kerjanya. Jadi si mahasiswa ini dia kerja sambil kuliah dan dia ditemukan oleh rekan kerjanya setelah 3 hari dia meninggal di dalam kosnya. Pertolongan pertama yang harus kalian lakukan pada saat asam lambung naik itu ada segera tegakkan badan, mengangkat pakaian, celana atau ikat pinggang. Jadi kita kalau makan kan itu perutnya seperti begah atau perut kita membesar. Jadi kalau kalian merasa perut kalian itu ketat, jadi kalian harus membuka ikat pinggang atau celana kalian, bukan berarti kalian melepas, tapi hanya melonggarkan. Yang kedua itu adalah mengetes, kami akan memperburuk gejala. Jadi usahakan tetap tenang dan rileks. Jadi kalian setelah makan tidak boleh makan aktivitas seperti yang dibilang tadi. Kalian harus rileks, kalian duduk. Dan yang terakhir, dia tidak panik. Anda bisa mengonsumsi makanan ringan yang tidak membuat asam lambung seperti pisang matang atau biskuit kering. Saran ibu, jika kalian makan, kalian tidak seharusnya mengonsumsi roti karena roti mengandung ragi. Ragi dapat membuat asam lambung kalian semakin naik. Jadi lebih baik kalian membeli nasi atau lontong mungkin untuk sarapan kalian. Dan ada makanan yang harus kalian hindari pada saat asam lambung kalian naik, itu adalah sambal, coklat, kopi, daging merah, putih, soda, gorengan, dan keju. Dan yang seharusnya kalian makan itu ada melon, kemangi, alpukat, tahu, jahe, oatmeal, pepaya, dan timun. Jadi dari pemaparan dari Ibu Ayu, Ibu Susi, dan Ibu Dika juga Ibu Ruth, semoga kalian dapat memahami bagaimana pentingnya menjaga asam lambung dan kalian tidak akan terkena penyakit asam lambung atau GERD. Baik, saya kembali kepada Ibu Susi. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu dan rekan-rekannya. Dari pemaparan ibu-ibu sekalian, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, kepada Cahyu, Ibu persilakan. Bu, bagaimana kalau tiba-tiba lambung kita perih? Baik, terima kasih kepada Nak Cahyu atas pertanyaannya. Ada pun yang harus dilakukan apabila lambung kita tiba-tiba perih adalah yang pertama, yaitu kita berdiri tegak, jangan berbaring, ataupun duduk dengan posisi yang benar. Selanjutnya kita dapat melonggarkan ikat pinggang ataupun celana yang kita pakai. Selanjutnya kita dapat mencari atau makanan yang lembek untuk kita konsumsi. Jadi usahakan seperti yang Ibu Ayu bilang, jangan memakan roti karena roti itu mengandung ragi yang dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Mungkin itu apakah anak Cahyu dapat menerima, dapat mengerti? Ngerti, Bu. Nggak sakinya ingin ditanyakan. Ini Bu, sebenarnya apa sih Bu perbedaannya GERD, asam lambung, sama MAS Bu? Saya masih belum mengerti Bu, soalnya tadi Ibu Ayu ada membilangkan 3 bentuk Bu, jadi sebenarnya sama nggak sih Bu? Jadi ada pun bedanya antara asam lambung, MAS, dan GERD adalah kondisinya. Di mana penyakit MAS itu gejalanya nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Terus rasa penuh mulutnya, terus mual, terus muntah, dan biasanya itu penyebabnya akibat pola makan yang nggak teratur, terus karena stres, terus karena mengonsumsi makanan yang pedas ataupun asam. Nah, adapun GERD yaitu gejalanya itu sama juga nyeri di dada dan rasa asam atau pahit di bagian mulut. Selanjutnya itu kita juga batuk-batuk, dan itu bisa menyebabkan muntah. Penyebabnya dapat berupa terjadinya
seperti mual gitu rasanya, di dalam perut tuh kayak penuh gitu udah. Nah, sedangkan asam lambung gejalanya yaitu rasa nyeri atau sakit ataupun rasa terbakar di dalam bagian perut bagian atas gitu, seperti kalian itu tuh didesak dada gitu. Nah, penyebabnya itu bisa karena bakteri, bisa karena konsumsi obat-obatan tertentu, bisa karena makan seblak, makan indomie, makan mie instan itu sangat tidak baik ya anak-anak. Apakah sudah mengerti? Mengerti Bu, terima kasih Bu. Oke, di sini Ibu punya kuis untuk anak-anak sekalian akan dijelaskan oleh Ayu. Oke, terima kasih kepada Ibu Supi. Untuk anak-anak Ibu bisa membuka Kahoot. K-A-H-O-O-T. Nah, dan untuk anak-anak itu bisa scan barcode yang ada di layar dan atau kalian bisa mengetik pin yang ada di sini 0378408. Oke, apa semuanya sudah masuk? Oke, ini kuisnya tentang sains lambung. Jadi kalian itu akan memilih antara pilihan A, B, C, dan D. Oke, kita balik pertanyaan kedua. Di mana letak lambung dalam tubuh manusia? Satu tiga. Oke, di bagian perut kiri atas. Selanjutnya buka pertanyaan yang ketiga. Apa fungsi utama lambung? Tiga, dua, satu. Mengapa kesehatan lambung penting dijaga? Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis yang Ibu sediakan dan sama kepada Devi. Dengan kepada Devi. Semuanya anak Ibu pintar-pintar. Baik, Siap, Bu, terima kasih.